Pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin menghadapi berbagai permasalahan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air. Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk, dan lainnya. Penelitian dilakukan dengan studi literatur melalui media informasi daring yaitu Google Scholar dan melalui repositori IPB. Jumlah pustaka yang digunakan sebanyak 4 dengan kata kunci pencarian pustaka yaitu konflik permasalahan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Dari hasil studi latur penelitian menunjukkan terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan air antara masyarakat dan industri air minum. Selain itu, terjadi konflik antar dusun-dusun yang berada di sekitar mata air akibat distribusi air yang kurang maksimal dan kurang menyeluruh. Jurnal 1-4 memiliki permasalahan yang saling berkaitan mengenai analisis permasalahan yang timbul yakni dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Adapun kebijakan yang diterapkan yaitu memberikan kebijakan pembangunan kesepakatan antar daerah otonom di mana bersepakat membangun komitmen pengelolaan daerah aliran sungai. Pembangunan pengelolaan air secara berkelanjutan serta penerapan wilayah penggunaan oleh masyarakat serta industri dan menetapkan kebijakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kebijakan ini berbasis masyarakat agar terjadi transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan air. Kebijakan ini memberikan saluran air ke setiap daerah atau desa untuk mendukung kebutuhan air yang sama setiap daerahnya. Pembentukan kebijakan melalui penyerahan pengaturan pengelolaan air kepada Badan Usaha Milik Desa atau BUMD. Dampak yang dirasakan dari kebijakan tersebut yakni meningkatkan kerjasama antar satu wilayah dengan wilayah lainnya yang berupaya untuk menjaga suplai air. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hal ekonomi juga, yang mana dapat memanfaatkan suplai air untuk perikanan, pertanian, maupun mempertahankan industri air untuk membuka usaha air ataupun rekreasi air. Selain itu, kebijakan tersebut juga memiliki dampak yang mendorong kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dengan kebijakan air yang dijalankan, yakni program penyediaan air minum dan sanitari yang berbasiskan masyarakat. Adapun implikasi kebijakan dalam hal ini yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah
dalam pengusahaan air dapat dilakukan oleh PDAM. Akan tetapi model pengelolaan air ini kurang dapat langsung menyentuh fungsi sosial dari air, walaupun model ini diperbolehkan dalam undang-undang. Fungsi sosial air kurang maksimal dikarenakan masyarakat tidak punya akses yang lebih terhadap keberadaan PDAM. Adanya kebijakan undang-undang baru yang disahkan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejalan dengan undang-undang ini dapat memberikan akses otonomi di desa dan menyusun anggaran demi kesejahteraan masyarakat desa dalam pengelolaan air. Akses otonomi desa ini dapat dibentuknya badan usaha milik desa atau BUMD. Konsep BUMD ini yaitu mengelola pemerintah daerah dengan keterlibatan masyarakat umum di sekitar lokasi BUMD, terutama dalam pengambilan keputusan strategis, kemudian dengan kesepakatan dalam musyawarah desa. Melalui pengusahaan air oleh BUMD atau BUM desa ini, secara otomatis fungsi sosial dari air akan maksimal. Selain menjadikan pemasukan bagi desa, masyarakat juga dapat langsung mengawasi atas pengelolaan air tersebut. Air yang dikelola BUM desa ini dapat disalurkan ke penginapan-penginapan, toilet-toilet umum, dan usaha-usaha lain yang membutuhkan air. Selain itu tentunya untuk konsumsi rumah tangga warga desa. Adapun kesimpulan dari keseluruhan materi ini yaitu konflik permasalahan dari pengelolaan sumber daya air timbul akibat adanya kebijakan pemerintah yang kurang memperhitungkan kesejahteraan dan kontribusi masyarakat di sekitar daerah sumber mata air. Implementasi kebijakan daerah otonomi ini dapat membantu pereda konflik masyarakat dengan pemerintah ataupun dengan badan industri air swasta. Kebijakan yang dapat dilaksanakan yaitu berupa kebijakan BUMDes serta program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sumber mata air karena mendapat distribusi pengairan yang adil serta keseimbangan kebutuhan dengan usaha industri air swasta. Perlu adanya tambahan implikasi kebijakan pengelolaan air yang berbasiskan masyarakat melihat kualitas air saat ini mulai tercemar dengan kuantitas yang akan berkurang juga.